Rupanya Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah akan sebuah peristiwa besar yang akan dikenang oleh sejarah umat manusia, satu-satunya manusia yang akan melebihi derajat malaikat, bahkan seluruh makhluk ciptaan Allah. Rupanya Rasul disiapkan untuk perjalanan besar, perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena Rasul akan diperlihatkan kekuasaan yang besar, maka Rasul harus dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan hikmah, supaya dia mampu untuk mengambil pelajaran dari apa yang akan lihat selama perjalanan. Mulailah Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril keluar rumah. Rupanya Allah sudah menyediakan satu binatang namanya burak. Burak ini lebih kecil dibandingkan bighal dan lebih besar dibandingkan khimar. Maksudnya keledai. Dia lebih kecil dari kuda tapi lebih besar dari keledai, dan memiliki perawakan yang panjang berwarna putih. Kalau datang malam hari bercahaya dia. Dan dalam hadis Bukhari, sekali langkah sejauh mata memandang. Itulah buruk. Tapi jangan kemudian digambarkan seperti buruknya Yahudi, Pak, ya. Karena orang-orang Yahudi untuk menghilangkan citra baik Rasul, dibuatnya buruk, kepalanya kepala wanita cantik, kemudian badannya manusia. Ini pelecehan kepada Rasul. Buruk itu kuda biasa, tapi itu adalah tunggangannya para nabi. Seolah-olah karena Rasul banyak istrinya, sampai kudanya saja harus kepalanya seorang wanita. Itu kan pelecehan namanya. Maka Nabi SAW ketika hendak memegang burak, dan ini ada satu faedah yang sangat besar, bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul bukan ruhnya Rasul, bukan, tapi ruh dan jasad seperti kita gini. Sebab kalau seandainya perjalanan itu hanya ruh saja, buat apa pakai burak? Langsung saja ruhnya melesat. Seperti orang bermimpi, ruh itu kan bisa kemana-mana tuh. Tapi karena perjalanan ini ruh dan jasad, maka diperlukan kendaraan, dan kendaraan itu disebut burak. Ketika Nabi SAW hendak menunggangi burak, karena burak ini kan gak pernah ditunggangi Rasul, ibaratnya bapak ibu naik kuda, kuda ini gak pernah ditunggangi siapapun. Kira-kira kuda ini mau gak? Pasti gak mau tuh. Pasti dia akan bergerak-gerak, risih. Maka burak pun sama. Sehingga malaikat Jibril marah kepada burak dan mengatakan, ya burak, wallahi ma raqibah, tidaklah seseorang menunggangi kamu akram minhu, lebih mulia daripada dia. Maksudnya siapa? Nabi SAW. Barulah kemudian burak tenang. Maka Nabi SAW kemudian naik dan melesat bersama Jibril menuju mana? Menuju Palestina. Ada yang mengatakan sebelum sampai di Palestina, Rasul singgah di dua tempat. Pertama Baitul Lahmin, tempat lahirnya Isa bin Maryam, dan yang kedua Bukit Saina, tempat Musa mendapatkan Taurat. Makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran, wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Demi buah tin. Buah tin di mana? Di Irak. Wazaitun, demi buah zaitun. Zaitun di mana? Di Syam. Wa turi sinin, Tursinah di mana? Bukit Saina di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini negeri yang aman di mana? Di Mekah. Allah bersumpah dengan 4 tempat. Dengan Mesir, dengan Irak, dengan Syam, dan dengan Mekah. Kenapa yang dijadikan sumpah 4 kota ini? Karena hanya di 4 kota ini seluruh para nabi turun, dan tidak pernah turun di luar kota ini. Sebut saja Irak, di situ ada Nabi Nuh. Makanya kapalnya Nabi Nuh bersandar di Bukit Judi. Mana Bukit Judi? Irak. Kemudian Syam.
Seluruh nabi-nabi Bani Israel turun di Syam. Dan diakhiri dengan kenabian Nabi Isa bin Maryam. Kemudian Mesir, di sana ada Nabi Musa, karena Fir'aun itu di Mesir. Dan di Mekah ada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Lah Nabi ini melewati tempat-tempat yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran. Barulah kemudian Nabi SAW sampai di Palestina. Sesampainya di Palestina, maka Nabi SAW mengikat Buraq di tembok yang sekarang tembok itu dikenal dengan tembok ratapan. Orang-orang Yahudi meratap di sini. Padahal dahulu tembok ini tempat Buraqnya Rasul diikat. Tapi sekarang menjadi tembok ratapan. Orang-orang Yahudi yang punya dosa banyak datang ke tembok ini meratap-ratap, nanti hilang dosanya katanya. Mereka merebut tempatnya Buraq menjadi tempat ratapan. Dan kenapa Nabi SAW mengikat coba? Kenapa mesti diikat Buraq itu? Bukankah Buraq itu memang disediakan untuk perjalanan Rasul? Nggak mungkin Buraq itu kabur kan? Kenapa mesti diikat? Di sini ada pelajaran besar bahwa Rasul mengajarkan kepada kita tentang bab tawakal. Bab tawakal. Tawakal itu tidak cukup dengan doa, tetapi harus ada usaha. Ada orang ingin cari duit nih kan, dia masuk ke masjid, ya Allah berikan rizki yang banyak, rumah, kendaraan, tapi nggak kerja, kira-kira dapat nggak? Nggak akan dapat. Atau mungkin anak muda datang ke masjid, ya Allah berikan saya anak, kalau nggak kawin nggak mungkin dapat anak. Harus ada usaha kan begitu. Makanya tawakal itu harus ada usaha, harus ada doa. Ini harus dicampur. Makanya perhatikan satu hadis Nabi SAW. Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayru yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya Anda bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian diberikan rizki seperti burung, di mana keluar lapar dan pulang sudah kenyang. Siapa yang mengenyangkan burung kalau bukan Allah? Kenapa coba? Burung itu ibu bapak, kalau cari makan dia akan berkoloni, nggak mungkin sendiri, rame-rame. Kalau dapat satu burung makanan, dia akan bersiul ke kawan-kawannya, ngasih tahu di sini ada makanan, sehingga makanan sedikit dimakan bareng-bareng. Itulah bedanya burung dengan kita. Kalau kita dapat rizki itu diem saja, nggak mau ngasih tahu untuk saudaranya. Tapi kalau nggak dapat rizki baru ngeluh, ada kerjaan nggak ya? Itulah manusia. Makanya kenapa manusia itu tawakalnya kurang, karena selalu mengeluh. Makanya Rasul mempermisalkan kalau Anda tawakal, maka akan diberikan rizki seperti burung, karena burung itu tidak pernah mengeluh. Burung itu tidak punya kartu ATM ibu bapak, nggak kerja juga burung, nggak ada yang jadi pekerja, nggak punya perusahaan. Burung itu tawakal luar biasa, nggak ada yang sekolah dan tidak diberikan akal, hanya insting saja kan? Tapi siapa yang mengarahkan ke tempat makan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala?